Untuk menyelamatkan banyak orang, beberapa harus dikorbankan. Itulah prinsip Emiya Kiritsugu, pria yang dikenal sebagai Mage Killer dan Master Saber di Perang Cawan Suci keempat. Tapi apakah dia benar-benar seorang pahlawan? Atau hanya pembunuh yang tega mengorbankan segalanya demi idealismenya? Yuhu para wibu denial, kembali lagi di Cuna Gaming Channel dalam segmen Cuna Lore. Hari ini kita akan membahas sebuah karakter dari Fate Zero yang bernama Emiya Kiritsugu. Mari kita telusuri lebih dalam kisah tragis sang pembunuh idealis ini. Let's go, kita mulai videonya guys. Do anything without a second thought. Kiritsugu tumbuh dalam tragedi yang mengubahnya selamanya. Saat kecil, ia menyaksikan kehancuran desanya akibat eksperimen sihir ayahnya sendiri, di mana orang-orang yang ia kenal berubah menjadi monster tanpa kendali. Saat itu juga, ia mengambil keputusan berat, menembak mati ayahnya sendiri demi menghentikan tragedi yang lebih besar. Saat itu, Kiritsugu memutuskan untuk hidup sebagai eksekutor keadilan. Ia belajar di bawah bimbingan Natalia Kaminsky, seorang pemburu penyihir berpengalaman. Bersama Natalia, Kiritsugu mengasah kemampuan bertarung dan taktik perang modern, menjadikannya seorang pemburu penyihir yang tak kenal ampun. Namun, harga yang harus ia bayar, kehilangan sosok ibu angkatnya dalam sebuah insiden tragis di pesawat, semakin menanamkan prinsip bahwa beberapa harus mati agar banyak yang bisa hidup. Kiritsugu kemudian bekerja sebagai pembunuh bayaran, memburu penyihir dan organisasi yang ia anggap sebagai ancaman bagi dunia. Dengan berbagai strategi kejam dan teknologi modern, ia menghancurkan lawan-lawannya tanpa ragu. Namun di balik semua itu, Kiritsugu tetaplah manusia yang tersiksa oleh keputusan-keputusannya. Kiritsugu memegang teguh prinsip utilitarianisme ekstrim, membunuh satu untuk menyelamatkan banyak. Jika ada pilihan antara menyelamatkan 5 orang atau 1 orang, dia akan memilih yang lebih banyak tanpa ragu. Cara berpikir ini menjadikan sosok yang mengerikan di mata banyak orang. Tetapi bagi Kiritsugu, inilah satu-satunya cara untuk mencapai dunia tanpa penderitaan. Namun, idealisme ini mulai diuji ketika ia berpartisipasi dalam Perang Cawan Suci keempat. Meskipun ia ingin menggunakan cawan untuk mengakhiri semua konflik, Kiritsugu mulai menyadari bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pengorbanan. Since master is Kirei Kotomine. Dalam Perang Cawan Suci, Kiritsugu dipasangkan dengan Saber. Namun, alih-alih bekerja sama seperti master dan servan pada umumnya, Kiritsugu mengabaikannya dan lebih memilih untuk bertarung dengan caranya sendiri. Hal ini menciptakan konflik besar antara mereka, karena Saber adalah seorang ksatria yang menjunjung tinggi kehormatan, sedangkan Kiritsugu lebih percaya pada taktik licik untuk menang. Di sisi lain, ada Irisville von Innsbruck, istri dan alat utama yang menghubungkan dengan Cawan Suci. Hubungan mereka sangat tragis karena Irisville sadar bahwa dirinya hanyalah poin dalam perang ini, tetapi tetap mencintai Kiritsugu dan mendukung impiannya. Namun seiring berjalannya perang, Kiritsugu mulai menyadari bahwa ia mungkin telah mengorbankan terlalu banyak, termasuk orang-orang yang ia cintai. We're lucky I hadn't sent Maya out yet. Saat mencapai akhir Perang Cawan Suci, Kiritsugu dihadapkan pada kebenaran pahit. Cawan Suci bukanlah alat perdamaian yang bisa mengabulkan keinginan dengan cara yang ia harapkan, sebaliknya meninggalkan warisannya kepada putranya. You repeat an attack you know to be absolutely futile. Putranya Shiro Emiya. Shiro tumbuh dengan membawa impian yang berbeda dari ayahnya. Alih-alih mengorbankan segalanya demi kedamaian, Shiro mencoba menjadi pahlawan yang melindungi semua orang tanpa mengorbankan siapapun. Namun, takdir Shiro sendiri tidak mudah. Seperti ayah angkatnya, ia harus menghadapi konflik besar antara impian dan kenyataan. Warisan Kiritsugu hidup dalam hati Shiro, baik dalam keinginannya untuk menyelamatkan orang-orang maupun dalam rasa sakit yang ia bawa. Bahkan di dunia lain dalam Fate Stay Night,
Seperti dalam jalur Heaven's Fields atau Unlimited Blade Works, kita bisa melihat bagaimana Shiro bergulat dengan warisan Kiritsugu. Apakah ia akan mengikuti jejak ayahnya atau menemukan jalan baru? Perjuangan Kiritsugu mungkin berakhir dalam tragedi, tetapi warisannya terus hidup dalam Shiro dan orang-orang yang dipengaruhinya. Ini membuktikan bahwa meskipun idealisme Kiritsugu gagal, semangatnya tetap membawa perubahan. Emiya Kiritsugu bukan hanya karakter yang tragis, tetapi juga cerminan dari realitas dunia yang keras. Filosofi utilitariannya yang berusaha menyelamatkan banyak orang dengan mengorbankan sedikit adalah perdebatan moral yang sering muncul dalam cerita fiksi maupun dunia nyata. Keputusan-keputusannya mencerminkan dilema manusia tentang keadilan dan pengorbanan. Apakah benar mengorbankan segelintir orang demi kebahagiaan yang lebih besar? Atau apakah tindakan seperti itu hanya menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak ada habisnya? Di dunia Fate, Kiritsugu mungkin telah gagal, tetapi kisahnya terus menjadi refleksi mendalam tentang arti menjadi pahlawan dan harga yang harus dibayar untuk mencapai impian besar. Emiya Kiritsugu adalah contoh karakter tragis yang memilih jalan gelap demi impian besar. Tapi pada akhirnya, apakah pengorbanannya sia-sia atau justru menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jadi, apakah Kiritsugu benar-benar pahlawan atau hanya seorang pembunuh yang tersesat dalam idealismenya? Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. See you on the next video, and bye-bye guys.